Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka diwajibkan bagi kita umatnya Muhammad Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar menuntut ilmu tentang hakikat amal dan ibadah. Karena apabila kita dalam menjalankan ibadah tidak ada ilmu pengetahuan kita di dalam ibadah itu, maka amal ibadah ini akan dikembalikan oleh Allah atau disebut dengan tidak diterima. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan kembali dan tidak bisa diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengerti bagaimana menjalankan perintah syariat yang di dalamnya ada makna hakikat yang disembunyikan. Disembunyikan dari apa? Dari kejahatan akal dan nafsu. Kata akal ingin dapat pahala, kata nafsu kaburlah dari neraka. Akhirnya lillahi ta'ala itu tidak ada jaminan mutlaknya. Karena Allah. Kenapa saya sholat? Itu karena Allah. Kenapa masalahnya? Kenapa ada kisahnya? Apa riwayatnya? Kok tiba-tiba saya harus sholat? Dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menghadap dan beribadah kepada Allah? Semua jalan sudah disiapkan oleh Islam. Islam siapkan syariat.
bagaimana memanfaatkan dan bukti cara menjalankan dengan syariatnya. Apa itu syariat? Nah, ini kita harus paham apa yang dikatakan syariat. Kadangkala sebagian hamba Allah ini mengatakan syariat itu peraturan. Kalau bagian dari syariat, betul ada peraturan fikih yang mengatur. Tapi fikih di luar amaliyah, di tingkat ibadah, dia sudah bermakna al-faqih, fikih, yaitu faham. Jangan melaksanakan perintahnya secara zahir tapi tidak paham maknanya. Kalau tidak paham makna, mana nilai ibadahnya? Begitu. Tidak ada nilai ibadah yang tidak memiliki pemahaman di dalamnya. Jadi kita lihat syariat ini. Apa sebetulnya syariat? Nah, jadi kalau kita hukum syariat ini adalah suatu adab, ya, adab yang memiliki dua perkara. Adab yang bergerak dengan adab yang menggerakkan itu beda. Ada namanya amal ibadah, ada amal ada ibadah. Kenapa namanya enggak ibadah aja? Kok ada amal ada ibadah lagi? Karena amaliyah ini marhala ibadihi fil jazadin. Kalau amaliyah ini perbuatan ibadah yang dilakukan perantara jasad, nilainya amaliyah. Ifa'alu sholah, menggerakkan, digerakkan, bukan menggerakkan tapi digerakkan. Ini syariat. Dari mana syariat tahu mengangkat takbir kalau tidak ada hakikatnya? Bagaimana menerjemahkan dia ibadah kalau kita tidak mampu menerjemahkan makna yang dikerjakan secara syariat? Jadi kita harus tahu syariat itu apa. Nah, ini akan saya terangkan. Syariat ini ada 3, ya. Nah, ada yang dikatakan kata Rasul syariatul al-hakikatihi. Ada syariat ini menjalankan hakikat. Ini namanya syariat, ya. Atau dikatakan dengan fikih atau ketentuan. Tapi syariat bukan berarti peraturan. Karena apabila sholat terjadi peraturan di dalam syariat, tidak berdiri kalau tidak mampu sholat enggak sah. Nah itu, ini artinya makom syariat itu pertama artinya tata tertib, ya. Dikatakan syarat. Nah ini yang pertama syariat. Syariat itu pertama adalah syarat. Jadi melengkapi syarat-syarat. Nah ini hukumnya adalah harus, ya, harus dilengkapi. Yang kedua, syariat ini dimaknakan yaitu kepada sebuah kata dinamakan isyarat. Nah ini syariat, isyarat. Tadi syarat, yang kedua isyarat. Apa isyarat? Gerakan yang dilakukan oleh syariat itu sebuah isyarat. Kalau tangan diangkat maknanya apa? Dipanggil Allah Tuhan wujud maknanya siapa? Dilipat tangan seperti orang mati hakikatnya apa? Ruku apa hakikatnya? Nah ini dinamakan isyarat. Isyaratnya ruku. Ruku itu hakikatnya apa? Sujud hakikatnya apa? Duduk hakikatnya apa? Ini namanya isyarat. Jadi dikatakan sebuah itu bernama syariat adalah sebuah syarat yang mengeluarkan isyarat. Nah ya,
Nah, ini baru ada nilai ibadahnya. Karena yang dikatakan menyembah dan menghadap di dalam sholat itu tidak dilakukan secara zahir. Karena hakikat Islam itu intinya adalah rahasia. Jadi kalau kita menyembah orang Islam itu bukan rukuk berdiri sujud saja menyembahnya. Dengan dia mengakui wujud Allah pada dirinya, dirinya berasal dari Allah dan dia sadar dengan keumatannya. Ini namanya sudah menyembah. Tapi hakikat dari menyembah, nah ini melakukan isyarat. Apa isyarat? Yaitu melaksanakan ibadah. Nah, ibadah ini yang akan menggambarkan isyarat. Batasan mengangkat tangannya, isyaratnya apa? Allahu Akbar. Nah, isyaratnya apa? Melipat tangan. Dan bagaimana mata batin kita bekerja menjalankan ibadah. Nah, ini dinamakan isyarat. Jadi syariat itu adalah sebuah syarat yang berisyarat. Yang ibadah tetap marhalah muqarabah. Ibadah adalah perbuatan rohani kepada Allah. Nah, ini muqarabahnya. Jadi jangan kita tidak paham atau membeda-bedakan perbuatan syara Islam yang empat. Apa yang empat itu? Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Ini kadang-kadang dibeda-bedakan. Ini yang menjadi rusak. Oh, syarat, syariat. Nah, kalau orang itu harus ke masjid. Kalau enggak masjid, itu kafir. Nah, ini jangan berprasangka seperti itu. Apabila masjidnya dapat bencana, rubuh, apakah semuanya kafir? Nah, kita tidak boleh menetapkan suatu prasangka di dalam perjalanan kepada Allah. Karena itu berbentuk perjalanan. Ada juga perjalanan hakikat. Ini adalah perjalanan rasa yang sangat kuat. Ya, hubungan Baitullahnya adalah terjadi hubungan rasa yang sangat kuat. Sehingga dia mengerti ini rasa kedatangan Allah, ini rasa keumatan yang merindukan Allah. Dia tahu. Ini yang hakikat. Pasti butuh syariat, karena syariat itu perbuatan zahirnya Allah. Bukan juga orang syariat perbuatan orang juga, tapi zahirnya Allah. Wazahirun fil batinu, zahirku yang bisa menghadap, yang berkodrat kepadaku dengan batinku. Mana zahirnya Allah yang bernama batin? Batinul abdi, batin yang sebagai umat. Tentunya kita harus belajar, gitu ya. Tentunya harus belajar. Ini yang dikatakan syarat tadi. Sudahkah semua memenuhi syarat? Kenapa bila kita tahu syariat tapi kita tidak tahu syaratnya? Syarat menghadap kiblat, syarat menghadap Allah, syarat melepaskan kehidupan dunia dan syarat mendirikan kehidupan Allah. Syarat mempergunakan diri amalia dengan syarat mempergunakan diri ibadah, diri hakikat. Nah, gitu ya. Ini juga harus tahu syaratnya. Jadi kalau syariat itu adalah suatu syarat, ya, suatu syarat. Nah, barulah dia bisa berisyarat kepada Allah. Berisyarat.
Ya Allah, kalau aku berdiri bukanlah aku semata berdiri, maujud hayat pada aftarmu lillahi ta'ala. Dia tahu bagaimana kita memperlihatkan kenyataan zahirnya Allah. Nah, ini namanya kita sudah memperjalankan ibadah dengan isyaratnya. Sudahkah kita bisa mengisyaratkan semua gerakan-gerakan yang ada dalam ibadah itu? Apalagi mengenang keadaan diri kita. Bagaimana kita bisa mendirikan ketuhanan dan keumatan kalau kita tidak biasa berisyarat kepada Allah, kepada alam, kepada umat, sehingga alam tahu siapa yang isyarat kita keluarkan di saat kita berjalan. Manusia merasakan setelah kita tahu mengisyaratkan kalam-kalam Allah dan wujud-wujud Allah pada diri kita. Semua makhluk akan tahu kalau kita sudah bisa berisyarat kepadanya melalui lengkapnya syarat dasar untuk bersyariat. Jamaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi indah sekali kalau memang semua diawali dengan belajar. Jangan kita mempedomani orang dari kemampuan kita yang masih rendah. Baru berbondong-bondong ke masjid, orang sudah hina semua. Kita belum tahu lagi bagaimana proses ketuhanan pada diri dan proses penyembahan pada adab dalam masjid. Tapi kita sudah bisa melebihi kemampuan orang lain dengan penampilan, dengan wah kita. Terpuji di mata umat, rohanimu belum menjadi ruhnya Allah. Artinya kamu belum jadi hayatnya Allah. Di mata Allah masih belum pantas dipuji oleh Allah. Tetapi di jalan manusia kita memujikan diri seolah-olah melebihi orang yang banyak. Ini juga tidak boleh. Malulah kita kepada yang menghidupkan kita di dalam diri kita sendiri. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Allah bersifat zahir, cari kepantasan penampilan zahirmu karena ada Allah yang berkodrat di dalam dirimu yang akan siap terhina, yang akan siap dipuji. Ini juga harus ada kesadaran ke situ. Baru 2, 3, 4 orang yang memuji sudah buru-buru mau jadi orang hebat, ulama, al-ustad. Menghadap Allah dia tidak bisa. Diri di depan jamaah dia bangga. Ini juga harus menjadi cerminan diri. Bagaimana kita bisa menghubungkan jamaah itu kepada Allah? Kita adalah sebuah pantulan dari Allah untuk beribadah oleh orang banyak. Kita pelajari dengan baik, kita cari guru yang hak, tapi menjadilah diri kita yang hak. Ama yang hak, yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, para kaum muslimin dan muslimat. Cobalah kita berpikir mendapatkan sebuah kebenaran. Jangan hanya kita selalu mencari kebaikan tetapi tidak paham kebenarannya. Tentunya kita tingkatkan
Bagaimana kita mendapatkan kebenaran Allah dengan apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Siapa bilang solat itu rusak? Siapa bilang solat tidak baik? Solat itu paling baik, perbuatan yang paling baik. Tapi bisa juga kamu mengerjakannya tidak benar dengan tidak benar dan tidak mendapatkan kebenaran. Kenapa ada zuhur 4 rakaat? Dari mana asal usulnya 4 rakaat itu? Begitu juga asar. Dari mana dasarnya 4 rakaat asar, ba'da asar? Apakah ia sama dengan 4 rakaat yang pada zuhur? Pikirkan lagi 3 pada maghrib. Apa hubungannya dengan tenggelamnya siang kepada malam? Apa siang terbit atau siang lenyap? Apa malam yang terbit atau malam yang ditinggalkan siang? Apa hubungannya dengan 3 rakaat? Kita pikirkan lagi. Ada lagi ketemu di ba'da isya 4 rakaat juga. Apakah sama dengan zuhur dan asar tadi? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Apa makna yang 4 itu? Bagaimana cara menjalankan yang 4 itu? Sebagai apa 4 rakaat tadi? Tentunya kita belajar lagi. Nah, begitu juga kepada subuh. Kenapa 2 rakaat? Dari mana asal usulnya 2 rakaat? Apa itu 2 rakaat? Bagaimana menjalankan 2 rakaat? Apa hakikat di balik itu? Wajib kita tahu kenapa? Karena ba'da. Ba'da adalah nama waktu, bukan nama sholat. Nama waktu. Tapi ba itu bara atau batin, bakah. Dal itu adalah perjalanan. Ini perjalanan waktu, perjalanan batin. Nah, apakah kita sholat sudah sebagai wujud batin dalam alam batin? Kalau tidak, tidak masuk ba'da. Yang ada waktu'ah, masuk waktu masehi. Kalau enggak teriak azan di masjid, tidak akan tahu ibadah itu apa. Tidak teriak azan di masjid, tidak ada keinginan mau sholat. Semua digerakkan oleh alam. Masa umat digerakkan oleh alam untuk bertuhan? Harusnya umat yang menggerakkan alam untuk bertuhan. Ini juga harus benar-benar menjadi perhatian kita jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita kepada Allah kecuali walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Ankabut 69. Bagaimana kita bersungguh-sungguh kepada Allah? Kalau kita bersungguh-sungguh mencari jalannya Allah, maka Allah perlihatkan kepada kita. Karena Isra itu sangat gelap, tanpa pencahayaan dari Allah tidak akan pernah kita tahu jalan apa dan sedang di jalan mana kita ini. Untuk itu jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat, kita memang orang sadar. Buktinya kita enggak pingsan. Tapi apakah kita sudah ada dalam kesadaran? Kalau sudah ada dalam kesadaran, kenapa kita bisa mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu? Berarti kesadaran kalau kita belum bisa, kalau kita harus belajar, itu tidak muncul.
Karena kesadaran ke situ tidak ada. Yang kedua, bertuhan tidak tapi bisa sembahyang. Nah, artinya apa? Apa yang diundang oleh Allah sebagai umat di diri kita? Apanya kita yang diundangnya dengan azan itu? Sudahkah kita tahu kenapa azan itu diulang 2 kali, diakhiri oleh 1 kali? Apa perbedaan azan dengan iqamat? Kenapa kita nggak mau tahu? Wajib tidak bisa diwakili oleh kewajiban. Wajib tetap wajib. Ya, wajib tetap wajib. Tidak ada wajib yang bisa diwakili oleh kewajiban. Contohnya ya udah kerjakan aja, yang terima nggak terima ya terserah Allah. Nah, ini meja judinya terlalu besar, pindah lagi ke sholat, sampai-sampai di agama ada perjudian diri. Terima nggak terima itu urusan Allah. Bukankah kamu dijanjikan nikmat oleh Allah? Kalau kamu gagal, nikmat gagal. Kalau kamu berhasil, nikmat berhasil. Kita lihat sebagian saudara kita dengan kebaikan dan kerajinan, sampai-sampai tidak ada ruang kosong sedikit pun. Kerajinan ke masjid, benar-benar siang malam, tetapi hatinya penuh dengan kebanggaan, bukan penuh dengan iman. Tidak ada peningkatan kolbu jadi kolbi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kalau kerajinannya itu akan putus di tengah jalan dengan nama bosan. Kebosanan ini akan menghentikan ibadahnya. Karena apa? Karena hatinya belum mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan Tuhannya hilang, kedudukan Tuhan dan umat ini yang belum jelas di dirinya. Ini yang membuatkan agama tidak menjadi berfungsi pada dirinya. Maka kekalahan selalu miliknya. Semakin dia rajin, semakin dia beriman, semakin hidupnya teraniaya. Kemunduran dan kemerosotan hidup akan selalu tambah besar. Kenapa? Karena kesalahannya nyata di rumah Allah. Dia datang, dia tidak tahu siapa yang akan jadi umat di dirinya dan jadi Tuhan. Masuk barisan dari sholat berjamaah, dia tidak kenal hakikat imam apa pada dirinya, hakikat jamaah apa pada dirinya. Di mana ayat itu muncul, dengan apa dia tatap ayat, dengan apa dia dengar. Dan bagaimana perjalanan ayat suci yang tidak bersentuhan dengan apapun, sehingga kesucian ayat itu menjadi kodrat bagi dirinya. Bagaimana cara menjalankannya, dia tidak pernah tahu. Terus yang dia tahu apa? Orang datang rame-rame, dia datang rame-rame. Orang pulang rame-rame, dia pulang rame-rame. Inilah yang dikatakan domba-domba tersesat tadi. Memang dia ke masjid, tapi ikut orang. Ini yang menjadi masalah. Maka terancamlah kehidupannya, karena Allah memberikan hayya 'alais shalah wa hayya 'alal falah. Berhasil dia mendirikan salat, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Belajar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimana kita bisa mencapai titik Tuhan pada diri dengan bermodalkan diri hakikat Tuhan yang hidup di dalam diri.
Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu wujud yang berdiri, yang tidak boleh dikatakan apapun namanya, melainkan wujudnya semata. Nah, begitulah. Seperti kita dengan bayang-bayangan kita di panas hari. Kita jelas siapa yang menjadikan, tapi ada bayang-bayang lagi di samping kita. Nah, apakah perbedaan atau kesamaan antara diri kita dengan bayang-bayang? Duluan mana? Kalau sama, di mana letak kesamaannya? Yang dijadikan dengan yang tercipta itu beda. Jadi mana golongan diri kita di sana? Golongan jadi apa golongan tercipta? Ini yang akan merubah adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Itu yang akan merubah kepada pola kehidupan kita. Jadi untuk itu kita harus meningkatkan kualitas ibadah, tentu dengan belajar dan mengkaji. Ya, tentu dengan belajar dan mengkaji ibadah itu. Jangan mengkaji ibadah dikaji hakikatnya, tapi yang beribadah tidak dikaji. Yang akan menjadi pokok bahasan dalam sholat adalah yang menyembah dengan yang disembah. Awalul wajibin alal insani huwa ma'rifatul illahi bi istighani. Pertama-tama yang wajib bagimu adalah meyakini adanya Tuhanmu. Ingat itu. Ya. Menyembah itu adalah kodrat amaliyah, menghadap, menyaksikan. Ibadah itu adalah kodratnya ruhaniyah. Jadi itu jangan dicampur adukan di dalam pelaksanaannya. Kita harus tahu batasan-batasan beribadah itu. Karena untuk mencapai hakikat keumatan, hakikat ketuhanan, mana yang akan menjadi hakikat ketuhanan pada diri, dan diri mana yang berhakikat keumatan atau kehambaannya. Nah, ini yang paling menjadi perhatian kita. Di dalam wujud yang sama, al-wahidun wal ahadun alal ma'buduni, hanya satunya diriku menghadap kepada satu wujudku. Inilah yang menjadi perhatian yang serius di dalam mengutamakan ibadah. Makanya berpatokan kepada man arafa nafsahu. Nah, barang orang yang tidak, sesuatu yang tidak mengenal aku, nafsahu, diriku, wa qad araha rabbahu, maka dia tidak akan kenal siapa ketuhananku. Nah ini, maka dia tidak akan kenal sifat siapa ketuhananku. Tapi kalau dia kenal aku, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Bagaimana cara kita mentadabur diri, mendapatkan sesuatu yang berdiri? Proses ketuhanan inilah yang awal diri adalah Tuhan. Wahid tunggal ba'dal, awal mula jadi. Awaludin baru ma'rifatullah. Pengenalan agama batasan namanya Allah. Akhirnya Allah Tuhan awal dirimu, kembalilah Allah kepada Tuhan asal mula jadi. Artinya alif asal dirimu, tetap engkau wajib kembali menjadi alif. Perubahan itu dituntut kebisaan dan pencarian yang luar biasa. Alif tetap kembali menjadi alif. Artinya alam batin yang tidak terlihat harus menjadi alam batin yang terlihat. Kembali lagi, alam batin yang terlihat harus kembali menjadi alam batin yang tidak terlihat. Itulah inna lillahi, tiga fardu di dalam Islam. Wajib
menjadi panutan rohani dan batinmu. Jangan berpangku tangan di dunia soal Tuhan, karena kamu akan melipat tangan di hadapan Tuhan. Ingat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Di lain waktu kita akan berbagi kembali. Bagi jamaah para hadirin yang ingin mendapatkan tuntunan langsung dari saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, silakan menghubungi nomor layar, di layar nomor telepon saya, di layar deskripsi Buya Pasaman Timur YouTube. Insya Allah kita akan selalu berbagi di dalam adab, tanpa baiat, tanpa penghalalan surat Al-Hajj, surat Al-Fat. Kamu tidak akan pantas mengkalamkan kerahasiaan Allah, dan ini akan menjadi guyonan yang akan menjadi pengikut syaitan apabila kita tidak mendapatkan suatu alam hakikat dengan diri hakikat, dengan berbaiat dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Di lain waktu kita bertemu lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.